Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsubair Sarip SPD dari UPTD SDN 83 Barru, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Barru. Koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.4 Budaya Positif, kesimpulan dan refleksi. Bagian A, kesimpulan peran. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan serta visi guru penggerak. Kesimpulan peran berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan sesuatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadarkan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Jadi, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, yang keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Terus yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penerapan konsep yang kelima adalah segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Terus, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Selanjutnya, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, keterkaitan antar materi. Budaya positif kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak yaitu yang pertama, budaya positif dan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Yang kedua, budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak keterkaitannya adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Terus yang ketiga, budaya positif dan visi guru penggerak. Keterkaitannya adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagian B, refleksi. Sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jadi, jawabannya adalah yaitu pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Dan hal yang menarik adalah, adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental emosional. Selanjutnya, yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda
dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya adalah perubahan. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya adalah pengalaman. Saya menangani murid yang tertidur pada saat jam pelajaran dan saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menanganinya. Adapun langkahnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawabannya adalah perasaan. Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan atau kasus dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Selanjutnya, yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah, hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan hal yang perlu saya perbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya. Selanjutnya, yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya, sebelumnya posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak tersebut berbuat kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Selanjutnya, yang ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawabannya adalah, saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, yang kedelapan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Jawabannya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah
agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Itulah yang sempat saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Demikian kesimpulan ini dan refleksi ini. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.